Bayangkan sebuah wilayah tandus, angin gurun yang mengguncang tenda-tenda tua, suku-suku Baduy yang hidup dari sumur-sumur kecil, dan tanah luas yang tampak tidak pernah diperhitungkan oleh imperium besar manapun. Namun dari tanah yang seolah tidak memiliki apa-apa itulah, sebuah kerajaan baru bangkit pelan, keras, berdarah, tapi pasti, sebuah kerajaan yang hari ini menjadi pusat ekonomi dunia, penjaga dua kota suci, dan pengendali cadangan minyak terbesar di planet ini. Kerajaan itu adalah Arab Saudi, dan perjalanan menuju kelahirannya tidak pernah mudah. Ini adalah kisah tentang perebutan kekuasaan, pengkhianatan, perang suku, runtuhnya Ottoman, hingga naiknya keluarga Saud, dan semuanya dimulai dari padang pasir Najd, wilayah yang dulu dianggap tidak penting oleh Istanbul, tetapi menjadi titik lahir kekuatan terbesar di Jazirah Arab. Bab 1. Ketika Arab masih di bawah bayangan Ottoman pada awal abad ke-18, Jazirah Arab bukanlah tanah yang bersatu. Ia adalah mozaik suku-suku, kota-kota otonom, dan wilayah yang secara resmi berada di bawah kekuasaan kekhalifahan Arman. Namun, kontrol Arman di sana tidak pernah benar-benar kuat, lebih tepat disebut pengaruh ketimbang kekuasaan. Ottoman menguasai Hijaz, bukan Najd. Ottoman mengendalikan kota-kota suci Makkah dan Madinah melalui gubernur lokal Syarif Mekah. Karena kedua kota itu sangat penting bagi dunia Islam, namun wilayah tengah Najd tidak dianggap strategis. Tidak memiliki pelabuhan, tidak memiliki rute dagang besar, tidak memiliki kekayaan alam, tidak memiliki kekuatan militer signifikan bagi Istanbul. Najd hanyalah gurun terpencil yang penuh suku-suku Baduy keras kepala, dan di tepat di wilayah tidak dianggap itulah sebuah kekuatan baru lahir. Bab 2. Lahirnya kerjasama paham WAHHABI dan keluarga Saudabad ke-18 adalah titik balik sejarah Arab. Di sebuah kota kecil bernama Diriyah, hiduplah seorang pemimpin suku bernama Muhammad bin Saud. Pada saat yang sama, seorang ulama reformis bernama Muhammad bin Abdul Wahab sedang berkeliling Najd. Keduanya bertemu pada tahun ke-1744. Perjanjian yang mengubah Arab. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan monumental. Bin Abdul Wahab menyediakan legitimasi agama, bin Saud menyediakan kekuatan militer. Inilah titik awal berdirinya apa yang dikenal sebagai negara Saudi pertama. Mengapa gerakan ini cepat meluas? Karena mengajarkan purifikasi Islam berdasarkan tauhid, menghapus praktik yang dianggap syirik atau bidah, memberikan struktur hukum tegas, memperkuat militer suku-suku yang bergabung dalam 50 tahun. Negara Saudi pertama menjadi kekuatan terbesar di Najd, dan ini membuat Ottoman marah. Bab 3. Arman mengirim pasukan Mesir setelah Saudi Wahabi merebut Makkah dan Madinah pada 1803 sampai 1804. Kekhalifahan Arman menganggap ini sudah melewati batas. Sultan Arman kemudian memerintahkan salah satu vasalnya, Muhammad Elai Pasha dari Mesir, untuk menghancurkan gerakan Saudi. Ekspedisi Mesir ke Hijaz dan Najd mulai tahun 1811. Pasukan Mesir menyerang Jazirah Arab. Mereka dipimpin oleh putra Muhammad Elai, Ibrahim Pasha, seorang jenderal modern yang ditakuti. Selama lebih dari 6 tahun, perang berlangsung keras, kota-kota diserang, pemukiman Saudi dihancurkan, tokoh-tokoh penting ditangkap, rakyat dibantai, infrastruktur dihancurkan. Pada 1818, pusat Saudi di Diriyah dikepung dan jatuh. Pemimpin mereka, Abdullah bin Saud, dikirim ke Istanbul dan dieksekusi. Negara Saudi pertama pun runtuh. Bab 4. Negara Saudi kedua bangkit lagi dari gurun, namun keluarga Saud tidak musnah. Pada tahun 1824, keturunan keluarga Saud, Turki bin Abdullah, berhasil kembali merebut Riyadh dari pasukan Mesir dan membangun negara Saudi kedua. Ini adalah masa kebangkitan kedua, tetapi tidak sekuat sebelumnya. Masih ada campur tangan Arman, sering terjadi perang saudara internal suku-suku, tidak sepenuhnya loyal, ancaman dari dinasti saingan, terutama Al-Rashid dari Jabal Shamar. Pada akhirnya, kekuasaan Saudi kembali runtuh tahun 1891 setelah dikalahkan oleh Al-Rashid. Keluarga Saud mengungsi ke Kuwait, dan di sanalah kisah baru dimulai, kisah mengenai seorang pemuda yang akan mengguncang dunia. Bab 5. Lahirnya sang PNYTO Arab, Abdulaziz bin Saud dari pengasingan di Kuwait. Seorang anak muda dari keluarga Saud tumbuh dengan ambisi besar. Namanya Abdulaziz bin Abdul Rahman Al-Saud, lebih dikenal sebagai Ibn Saud. Pemuda ini dibesarkan dengan cerita kejayaan keluarganya. Ia tidak menerima bahwa Najd dan Riyadh kini dikuasai oleh musuh keluarga mereka, dinasti Al-Rashid. Pada usia 21 tahun, ia mengambil keputusan berani
merebut kembali Riyadh. Ekspedisi 40 orang pada tahun 1902. Ibn Saud memimpin ekspedisi kecil berjumlah hanya 40 orang. Namun misi itu sukses besar, mereka berhasil memasuki benteng Masmak dan mengalahkan Gubernur Al-Rashid. Kemenangan ini membuat nama Ibn Saud meledak di seluruh Najd. Ini adalah awal berdirinya apa yang akan menjadi kerajaan Arab Saudi modern. Bab 6. Menyatukan NAJD, AHSA, dan hilangnya pengaruh Ottoman setelah merebut Riyadh. Ibn Saud melancarkan kampanye militer ke wilayah lain. Al-Aqsa direbut dari Arman 1913, Qasim direbut dari Al-Rashid. Wilayah timur Arab dikuasai. Kekuatan Ibn Saud semakin besar. Namun sebuah peristiwa global kemudian mengubah peta kekuasaan secara total. Perang Duniai Ottoman melemah parah. Inggris masuk ke wilayah Arab. Gerakan Arab Revolt dipimpin oleh Sharif Hussein. Persaingan kekuasaan di Jazirah Arab mencapai titik puncak. Dan di tengah kekacauan itu, Ibn Saud bergerak cepat. Bab 7. Perang dengan Sharif Hussein. Makkah setelah Arman runtuh, muncul dua kekuatan besar di Arab. Ibn Saud Najd, Sharif Hussein Hijaz. Makkah Madinah. Sharif Hussein mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Arab pada 1916. Tetapi ini tidak diakui dunia internasional. Ibn Saud memanfaatkan momen itu. Serangan ke Hijaz pada 1924 sampai 1925. Pasukan Ibn Saud menyerbu Hijaz. Makkah dan Madinah jatuh ke tangan mereka. Sharif Hussein melarikan diri ke Cyprus dan kemudian Yordania. Wilayah suci kini berada di bawah kontrol keluarga Saud. Ini adalah titik balik terbesar dalam sejarah Arab modern. Bab 8. Deklarasi Kerajaan Arab Saudi 1932. Setelah menaklukkan Najd, Hijaz, Al-Aqsa, wilayah timur Assyria, Saud menyatukan semua wilayah itu dalam satu deklarasi pada 23 September tahun 1932. Kerajaan Arab Saudi, Kingdom of Saudi Arabia KSA. Hari itu, sebuah kekuatan baru muncul dari gurun. Bukan lagi provinsi Arman, bukan lagi wilayah suku-suku, melainkan negara berdaulat dengan pusat kekuasaan kuat. Namun kejayaan Saudi baru benar-benar terasa setelah sebuah penemuan yang mengubah dunia. Bab 9. Penemuan minyak. Saat gurun menjadi emas pada tahun 1938, perusahaan Amerika menemukan minyak di wilayah Damam. Penemuan itu menjadi pondasi ekonomi Arab Saudi. Kini, kerajaan muda itu memiliki kekayaan minyak terbesar di dunia. Pengaruh global, perjanjian strategis dengan Amerika Serikat, infrastruktur modern, kekuatan diplomatik yang tak pernah dimiliki wilayah Arab sebelumnya. Dari gurun gersang yang dulu dianggap tak penting oleh Arman, kini berdiri negara super kaya yang memegang peranan vital dalam geopolitik dunia. Bagian 2 api di DARNH, kebangkitan Saudi pertama, pertarungan ideologi, dan bayang-bayang Ottoman. Api di bawah gurun itu tidak pernah benar-benar padam. Ketika dinasti Utsmani masih menancapkan kekuasaan nominalnya di Jazirah Arab, para kabilah tetap menjalani hidup sebagaimana nenek moyang mereka berabad-abad sebelumnya, menjelajahi padang pasir, mempertahankan sumber air, membangun aliansi, dan sesekali menantang siapapun yang mencoba menghentikan kebebasan mereka. Di tengah kekacauan inilah, sebuah ide mulai tumbuh. Kecil, nyaris tak terlihat, tetapi pada akhirnya akan mengubah wajah dunia Arab. Dan ide itu dimulai dari seorang ulama bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Pertama, benih ideologi. Ketika dakwah menjadi bahan peledak politik pada abad ke-18, gurun Najd bukanlah pusat peradaban. Ia adalah wilayah terpencil, keras, miskin, dan sering dianggap sebagai pinggiran dunia Islam. Namun justru di tempat terpencil itulah Muhammad bin Abdul Wahab menyebarkan gagasannya, seruan kembali kepada ajaran Islam paling awal, penghapusan praktik-praktik yang ia anggap bidah, dan pembentukan masyarakat murni berlandaskan tauhid. Wahab bukan sekadar ulama, ia seorang reformis. Seperti Martin Luther dalam reformasi gerejawi di Eropa, Wahab menawarkan kembalinya ke ajaran awal sebagai obat bagi apa yang ia anggap sebagai kemerosotan moral umat. Faktanya, catatan-catatan perjalanan ulama dan pedagang abad itu menggambarkan Najd sebagai wilayah penuh perseteruan antar kabilah, minim otoritas, dan syarat praktik keagamaan lokal yang beragam. Tetapi gagasan tidak butuh pedang, gagasan membutuhkan sekutu. Disinilah Wahab bertemu Muhammad bin Saud, pemimpin lokal Dir'iyah. Pertemuan mereka pada tahun 1744 bukanlah pertemuan biasa. Inilah titik balik sejarah Arabia. Bin Saud melihat kesempatan politik,
legitimasi religius untuk memperluas kekuasaan. Wahab melihat kekuatan militer, alat untuk mewujudkan visi tauhid. Sebuah aliansi pun lahir dan dunia Arab tidak pernah sama lagi. Faktanya, para sejarawan modern seperti Robert Lacy dan Madawi al-Rashid mencatat aliansi ini sebagai bentuk kontrak sosial awal dalam sejarah semenanjung Arab. 2. Kekuatan agama dan politik melebur menjadi satu proyek besar. Proyek itu bernama Negara Saudi Pertama. Kedua, Negara Saudi Pertama. Ketika Diriyah menjadi pusat revolusi gurun dengan ideologi sebagai bahan bakar dan aliansi sebagai fondasi, ekspansi pun dimulai. Najd, yang dulu terpecah belah, satu persatu digabungkan ke dalam kekuasaan klan Saud, bukan melalui penaklukan brutal semata, tetapi melalui kombinasi diplomasi kabilah dan keyakinan keagamaan yang menggerakkan para pengikut Wahab. Para penjelajah Eropa yang datang di abad ke-18 dan 19, seperti Johann Ludwig Burckhardt, menulis tentang bagaimana gerakan ini mampu menggerakkan masyarakat gurun yang sebelumnya terpecah-pecah menjadi satu kekuatan militan dan bersatu dalam satu bendera. Setelah Najd, fokus mereka beralih ke wilayah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Mereka mengambil alih Mekah, mereka mengambil alih Madinah, mereka menyeret wilayah Hijaz keluar dari genggaman Arman. Bagi orang Arman, ini lebih dari sekadar pemberontakan. Ini adalah ancaman terhadap otoritas spiritual mereka sebagai penjaga dua kota suci Islam. Bagi suku-suku Arab di wilayah gurun, kemenangan ini menunjukkan bahwa kekuatan lokal bisa menantang raksasa kekhalifahan. Namun sejarah tidak pernah berjalan tanpa ujian. Ketika dinasti Saud mengibarkan panji tauhid di dua kota suci, Ottoman tidak tinggal diam. Ketiga, Ottoman melawan. Ekspedisi Muhammad Elai Pasha Sultan Utsmani di Istanbul memilih seorang sekutu kuat untuk menumpas gerakan Saudi, Muhammad Elai Pasha, gubernur Mesir, penguasa yang ambisius dan modernis. Fakta, Muhammad Elai Pasha sedang dalam proses membangun salah satu pasukan paling modern pada masanya. Dengan bantuan penasihat Eropa, ini bukan lagi pasukan tradisional. Ini adalah kekuatan yang menggunakan taktik perang modern, artileri berat, dan disiplin ala Eropa. Anak Muhammad Elai, Tosun Pasha, memimpin ekspedisi pertama. Pertempuran demi pertempuran berlangsung di Hijaz. Para pejuang Saudi melawan dengan pedang, kuda, dan keyakinan, namun melawan meriam dan formasi militer modern. Mereka pelan namun pasti terdesak. Ekspedisi kedua dipimpin oleh putra lainnya, Ibrahim Pasha, komandan ulung yang kelak dikenal karena strategi perang gurun yang cerdas. Ia memimpin pasukan melintasi Jazirah Arab, menaklukkan wilayah demi wilayah, hingga akhirnya mencapai Diriyah pada tahun ke-1818. Fakta sejarah mencatat, Diriyah dibombardir selama berbulan-bulan. Tembok-temboknya dihancurkan, penduduknya mengalami pengepungan dan kelaparan. Imam Abdullah bin Saud ditangkap dan dikirim ke Istanbul, lalu dihukum mati sebagai pesan politik. Negara Saudi Pertama runtuh. Diriyah hancur rata dengan tanah. Ottoman memenangkan perang, namun seperti bara api di tengah gurun, kekalahan itu tidak benar-benar memadamkan gerakan Saud. Keempat, lahirnya Negara Saudi Kedua. Riyadh bangkit dari keheningan beberapa dekade kemudian. Muncul generasi baru keluarga Saud yang berusaha menghidupkan kembali pengaruh mereka. Turki bin Abdullah, keturunan Saud, mulai mengambil alih kembali wilayah-wilayah Najd setelah Ottoman menarik sebagian besar pasukannya. Ia memindahkan ibu kota ke Riyadh, sebuah kota kecil pada masa itu, namun memiliki posisi strategis yang lebih mudah dipertahankan dibanding Diriyah. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Negara Saudi Kedua, 1824 sampai 1891. Tetapi, masa ini bukan hanya tentang kebangkitan melainkan juga perpecahan internal. Faktanya, keluarga Saud sendiri terpecah secara politis. Pertempuran saudara melawan saudara terjadi berulang kali. Suku-suku di Najd kembali ke dinamika lama, membentuk aliansi sementara, mengkhianatinya, lalu mengulanginya. Perpecahan itu memberi ruang bagi pesaing lain dari wilayah gurun, klan Rashid dari Hail. Rashid berkembang pesat dengan dukungan Arman, yang melihat mereka sebagai kekuatan penyeimbang terhadap pengaruh Saud. Pertempuran antara Saud dan Rashid berlangsung panjang dan pahit. Pada tahun 1891, Rashid memukul telak kekuatan Saud dalam pertempuran Mulaida, sehingga keluarga Saud terusir dari Riyadh. Mereka melarikan diri ke gurun, lalu ke Kuwait,
seolah sejarah ingin menguji ketahanan mereka. Namun inilah bagian terpenting dari pengasingan inilah. Seorang anak kecil bernama Abdulaziz bin Saud mulai menyaksikan kehancuran dinastinya. Anak itu kelak akan mengubah segalanya. Kelima, munculnya sang penakluk. Abdulaziz bin Saud Abdulaziz tumbuh dalam pengasingan di Kuwait. Tetapi ia tidak pernah melupakan tanah airnya. Di bawah perlindungan Emir Kuwait, ia belajar diplomasi, strategi, dan seni bertahan hidup. Banyak catatan dari penasihat barat di Kuwait menggambarkan Abdulaziz muda sebagai sosok tinggi, karismatik, dan memiliki aura pemimpin alamiah. Pada tahun 1902, ia memutuskan waktunya telah tiba. Dengan hanya 40 orang, ia kembali ke Riyadh untuk merebut kota itu dari penguasa Rashid. Serangan itu kini menjadi legenda, mengendap malam-malam, menyerbu dari balik tembok, mengalahkan pasukan musuh dengan taktik mengejutkan. Ketika Abdulaziz menebaskan pedangnya kepada Amir Ajlan wakil Rashid, sejarah Saudi berubah selamanya. Riyadh kembali ke tangan Saud. Inilah awal dari negara Saudi ketiga, yang kelak menjadi kerajaan Arab Saudi. Keenam, ekspansi Abdulaziz dari Riyadh ke seluruh Jazirah Arab perlu dicatat. Abdulaziz bukan hanya pejuang, ia diplomat ulung. Strategi ekspansinya terdiri dari 1. Penguasaan militer wilayah kabilah-kabilah, perundingan politik dengan suku-suku gurun. Ketiga, dukungan Ikhwan pasukan religius militan. Keempat, relasi internasional dengan Inggris terutama selama Perang Dunia I. Gerakan Ikhwan ini bukan Ikhwanul Muslimin Mesir, tetapi kelompok Baduen yang dibina dalam pemahaman Wahabi dan dijadikan pasukan berkuda yang sangat loyal kepada Abdulaziz. Dengan bantuan mereka, Abdulaziz menaklukkan Al-Hasa wilayah kaya pengaruh Arman Qasim Asir hingga akhirnya Hijaz wilayah Mekah dan Madinah. Faktanya, penaklukan Hijaz 1924 sampai 1925 berjalan tidak sebrutal penaklukan sebelumnya pada zaman dinasti Saud pertama. Abdulaziz justru menekankan stabilitas, keamanan jamaah haji, dan toleransi terhadap penduduk setempat. Pada tahun 1932, seluruh wilayah yang selama berabad-abad terpecah akhirnya disatukan menjadi Kerajaan Arab Saudi, Kingdom of Saudi Arabia. Nama ini dipilih Abdulaziz sebagai penegasan bahwa negara tersebut berdiri dari satu dinasti, Al Saud. Ketujuh, minyak, hadiah dari perut bumi. Namun fondasi kerajaan ini belum lengkap. Puncaknya terjadi pada tahun 1938 ketika pengeboran minyak di Damam nomor 7 menemukan cadangan yang melimpah. Fakta penting, saat itu Saudi hampir bangkrut. Abdulaziz berhutang ke Inggris. Pendapatan haji tidak cukup untuk membangun negara. Penemuan minyak mengubah segalanya. Dalam waktu beberapa dekade, Saudi berubah dari kerajaan gurun menjadi negara terkaya di Timur Tengah. Aramco menjadi perusahaan energi terbesar dunia. Kota-kota megah berdiri di atas pasir. Minyak bukan hanya sumber kekayaan, ia menjadi kekuatan geopolitik yang menempatkan Saudi di pusat percaturan global.